Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Muharram Maulana Mubarak. Bisa dipanggil Hafiz. Saya asal dari Tasikmalaya. Alhamdulillah kini saya kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Adab dan Humaniora, Program Studi Tarjamah Semester 1 2025-2026. Sebenarnya saya ini sangat gugup ya teman-teman, karena saya belum terbiasa ngomong di depan kamera, yang dimana ini first time gitu kan bagi saya, dan saya juga masih gugup dan bagaimana caranya penyampaian saya itu dapat dipahami oleh teman-teman semua ya. Jadi ginilah intinya, saya ini punya sebuah materi ya yang akan di-sharing kepada teman-teman, yaitu tentang perbandingan verba dengan fiil dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Ya. Jadi gini teman-teman, kita kan pernah ngedengar kalimat fiil. Ya, kalimat fiil itu ada 3 ya kan, fiil madi, fiil amr, dan fiil mudhari, dan ciri-cirinya. Begitu juga kita baru ngedengar nih ya, yaitu verba di dalam bahasa linguistik. Jadi gini, perbandingan verba dalam bahasa Indonesia dan fiil dalam bahasa Arab merupakan kajian penting dalam linguistik karena keduanya berfungsi sebagai inti predikat dalam struktur kalimat. Dalam bahasa Indonesia, verba memiliki karakteristik yang berbeda dengan fiil, baik dari segi morfologi maupun sintaksis. Pemahaman perbedaan ini akan membantu pembelajaran bahasa, khususnya mahasiswa yang mempelajari ilmu nahwu. Baik, di bagian ini kita bakal melihat gimana sih perbedaan antara verba dalam bahasa Indonesia dengan fiil dalam bahasa Arab. Sebenarnya keduanya itu sama-sama jadi pusat predikat dalam kalimat, tapi cara kerjanya berbeda. Tuh, verba dalam bahasa Indonesia punya ciri khas sendiri, dan itu enggak selalu sama dengan fiil, baik dari bentuk katanya sampai cara mereka dipakai dalam susunan kalimat. Nah, memahami perbedaan ini itu penting banget. Karena kenapa? Apalagi buat mahasiswa yang lagi belajar nahwu ya kan. Nah, dengan paham hal ini, kita bisa lebih mudah memahami struktur kalimat bahasa Arab secara runtut. Selain itu, kajian ini juga ngebantu banget buat pengembangan linguistik komparatif di antara bahasa-bahasa besar di dunia. Oke teman-teman, jadi di sini rumusan masalahnya itu menjelaskan definisi verba dalam bahasa Indonesia. Lalu yang kedua, apa definisi fiil dalam bahasa Arab? Lalu yang ketiga, apa persamaan antara verba dan fiil? Lalu yang keempat, apa pembeda antara keduanya? Dan yang kelima, bagaimana implikasi perbandingan terhadap pembelajaran bahasa Arab? Gitu teman-teman. Itu adalah rumusan masalahnya. Next slide. Tujuannya yaitu ialah mendeskripsikan verba dalam bahasa Indonesia dan jenis-jenisnya. Lalu yang kedua, mendeskripsikan fiil dan ciri-cirinya dalam bahasa Arab. Lalu yang ketiga, menjelaskan implikasi linguistik. Itu merupakan tujuan saya untuk membahas ini. Oke, yang pertama, verba dalam bahasa Indonesia. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian landasan teori, khususnya pembahasan tentang verba dalam bahasa Indonesia. Jadi, verba itu sebenarnya kategori kata yang punya fungsi utama sebagai predikat dalam sebuah klausa. Menurut Krida Laksana,
Verba biasanya dipakai untuk menunjukkan tindakan, proses, atau keadaan yang dilakukan oleh subjek. Contohnya, kata kerja seperti berlari, memasak, atau terbuka. Nah, itu tuh contoh-contoh dari kalimat subjek. Nah, secara bentuk, verba dalam bahasa Indonesia punya ciri-ciri khusus yang bisa kita lihat dari afiksasinya, seperti penggunaan awalan me, di, atau ter pada kata tertentu. Dalam struktur kalimat, posisi verba ini sangat penting karena dialah yang menentukan bagaimana hubungan antara subjek dengan unsur-unsur lainnya dalam kalimat tersebut. Jadi, bisa dibilang verba itu semacam pusat penggerak dalam sebuah kalimat. Nah, selanjutnya jenis-jenis verba ya. Kita masuk ke pembahasan tentang jenis-jenis verba dalam bahasa Indonesia. Secara umum, verba itu dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu verba aktif, verba pasif, verba transitif, dan verba intransitif. Yang pertama, verba aktif. Verba aktif ini adalah kata kerja yang menunjukkan tindakan yang dilakukan oleh subjek. Misalnya berlari. Nah, itu contoh dari verba aktif. Lalu yang kedua, verba pasif, yaitu kata kerja yang menunjukkan bahwa subjek menerima tindakan. Contohnya seperti dilempar, ditulis, atau dibawa. Itu. Selanjutnya, yang ketiga, verba transitif, yaitu verba yang butuh objek sebagai pelengkapnya. Jadi, kalau nggak ada objeknya, kalimat berasa kurang lengkap. Misalnya, memukul bola, makan nasi, dan seterusnya. Memukul bola apa dulu? Bola backless, bola futsal, bola basket. Makan nasi, nasinya nasi apa dulu? Nasi uduk, nasi biasa, nasi oleh, kan bisa jadi. Nah, itu tuh masih belum lengkap. Sedangkan verba intransitif itu kebalikannya. Verba ini nggak butuh objek karena tindakannya sudah cukup berdiri sendiri. Contohnya tidur, berjalan, atau menangis. Jadi memang maknanya memang sudah sesuai seperti itu. Klasifikasi seperti ini penting banget karena membantu kita memahami bagaimana hubungan antara predikat dengan unsur-unsur lain dengan kalimatnya ya di dalam kalimat. Oke, selanjutnya kalimat fiil dalam ilmu nahwu. Sekarang kita masuk ke bagian tentang ilmu nahwu dan konsep fiil dalam bahasa Arab. Nah, ilmu nahwu ini adalah cabang tata bahasa Arab yang membahas posisi kata dalam kalimat, juga perubahan akhir kata yang dikenal sebagai i'rab. Dalam nahwu, fiil itu didefinisikan sebagai kata yang menunjukkan makna perbuatan yang terikat oleh waktu tertentu. Jadi, fiil bukan sekedar kata kerja, tapi juga sudah menunjukkan kapan perbuatan itu terjadi. Begitu. Apakah sampai sini sudah paham? Oke, kalau sudah paham kita lanjutkan ya. Fiil ini punya peran penting banget, terutama dalam jumlah fi'liyah. Karena keberadaan fiil otomatis menuntut ada subjek atau fa'ilnya. Makanya, memahami fiil adalah langkah dasar yang wajib untuk siapapun yang ingin paham struktur kalimat bahasa Arab secara menyeluruh. Gitu teman-teman. Selanjutnya kita memasuki ciri-ciri kalimat fiil di dalam ilmu nahwu. Kita bahas nih jenis-jenis ciri-ciri fiil dalam bahasa Arab. Ya, secara umum fiil itu
terbagi 3, yaitu fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Yang pertama fi'il madi. Nah, fi'il madi ini digunakan untuk menunjukkan perbuatan yang sudah terjadi di masa lampau. Itu fi'il madi. Lalu yang kedua, fi'il mudhari, yaitu fi'il yang bisa menunjukkan perbuatan yang sedang berlangsung. Jadi saat ini nih kita lagi ngelakuin, itu namanya fi'il mudhari. Saya sedang berjalan, itu tuh fi'il mudhari masuknya. Lalu yang ketiga, fi'il amar. Fi'il amar yaitu fi'il yang digunakan untuk memberikan pemerintah kepada lawan bicara. Begitu. Ketiga jenis fi'il ini punya perubahan bentuk yang khas sesuai dengan sistem morfologi bahasa Arab, sehingga tiap jenis punya aturan dan ciri-cirinya sendiri. Gitu teman-teman. Baik, selanjutnya kita memasuki persamaan kalimat fi'il dengan verba. Kalau kita lihat dari fungsinya, verba itu ya, verba dan fi'il itu sebenarnya punya persamaan. Dua-duanya sama-sama menunjukkan tindakan proses atau keadaan yang dilakukan oleh subjek. Keduanya juga sama-sama menempati posisi sebagai predikat dalam kalimat. Selain itu, baik verba maupun fi'il bisa menunjukkan waktu meskipun cara penyampaiannya beda. Jadi, secara fungsi sintaksis dan makna, kedua-duanya memang punya titik temu yang jelas. Seperti itu teman-teman. Apakah sudah paham sampai sini? Oke, kalau sudah paham, kita lanjutkan ya teman-teman. Nah, di slide selanjutnya yaitu perbedaan kalimat fi'il dengan verba. Ya. Perbedaannya ada pada sistem pembentukannya. Bahasa Indonesia pakai afiksasi seperti me, di, ter. Sedangkan bahasa Arab pakai konjugasi, ya, yaitu perubahan bentuk fi'il. Bahasa Arab juga membedakan kata kerja berdasarkan gender dan jumlah, sedangkan bahasa Indonesia enggak ada. Lalu kalimat Arab sering dimulai dengan fi'il, sementara bahasa Indonesia biasanya dimulai dari subjek. Jadi jelas banget ya, kalau dua bahasa ini punya tipologi tata bahasa yang berbeda. Nah, baik. Slide selanjutnya yaitu implikasi pembelajaran. Nah, implikasi pembelajaran karena sistemnya beda. Pembelajar bahasa Arab harus benar-benar paham tasrif supaya enggak bingung. Kan di dalam tasrif itu kita dapat menemukan kalimat-kalimat yang berbeda-beda, ya kan? Namanya itu apa? Kalau di dalam bahasa linguistik itu namanya derivasi, ya, perubahan kata. Jadi satu kata itu bisa banyak maknanya gitu. Seperti itu. Nah, makanya perbandingan ini penting banget sebagai dasar dalam pengajaran bahasa Arab. Gitu, teman-teman. Nah, apakah ada pertanyaan? Baik ya. Kalau misalkan ada pertanyaan atau yang masih belum paham apa yang saya sampaikan, tolong di komen saja, karena saya juga masih belajar penyampaian materi ini kepada teman-teman yang masih belum memahami perbedaan antara kalimat fi'il dengan verba, ya, verba di dalam bahasa linguistik, fi'il di dalam ilmu nahwu, seperti itu. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan dan lain sebagainya, boleh ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Oke. Baik, dari pembahasan tadi
bisa kita lihat bahwa verba dalam bahasa Indonesia dan fiil, ya. Baik, dari pembahasan tadi bisa kita lihat bahwa verba dalam bahasa Indonesia dan fiil dalam bahasa Arab punya persamaan fungsi, tapi juga perbedaan sistem yang cukup jauh. Persamaan ini membantu kita memahami titik temu kedua bahasa. Sementara perbedaannya justru memberi gambaran bagaimana masing-masing bahasa bekerja dengan caranya sendiri. Dengan memahami keduanya, kita cuma ngerti struktur kalimat, tapi juga semakin paham bagaimana cara setiap bahasa membangun maknanya. Akhirnya, perbandingan ini diharapkan bisa jadi bekal yang bermanfaat, khususnya buat kita yang sedang belajar bahasa Arab, supaya proses belajar terasa lebih terarah dan mudah dipahami. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Hafiz Maharom undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.